Sudah on-cam semua kan? Udah. Ya, belum on-cam. Oke. Langsung ya. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik mengenai lemak jenuh versus lemak tak jenuh, yang mana di sini kita akan mengetahui mana yang lebih baik untuk kesehatan, apakah lemak jenuh atau lemak tak jenuh, dalam rangka memenuhi tugas proyek biokimia. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salim Muhammad Zidan dengan 3 NIM belakang 175. Saya Manda Putri Adelia dengan 3 NIM belakang 191. Saya Dina Resa dengan 3 NIM belakang 211. Saya Aulia Tasya dengan 3 NIM belakang 199. Saya Enggar Satya Firna Aulia dengan 3 NIM belakang 186. Saya Devina Putri Mariana dengan NIM belakang 187. Saya Maria Ulfa dengan 3 NIM belakang 20. Saya Zahra Najwa dengan 3 NIM belakang 21. Saya Maika Nurafina Putri dengan 3 NIM belakang 196. Saya Bagus Adi Katrinugroho dengan 3 NIM belakang. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Next. Ya, di sini ada 8 yang akan kita bahas. Yang pertama ada klasifikasi asam lemak, kemudian yang kedua ada asam lemak jenuh, dan yang ketiga pengaruh lemak jenuh terhadap kesehatan, kemudian yang keempat macam-macam asam lemak tak jenuh, kemudian yang kelima proses asam lemak trans, yang keenam pengaruh asam lemak trans terhadap kesehatan, yang ketujuh lebih baik lemak jenuh atau tak jenuh, dan yang terakhir kebiasaan yang dapat dirubah dalam memilih lemak jenuh dan tak jenuh. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi asam lemak yang akan dibahas oleh rekan saya. Yang pertama itu klasifikasi asam lemak. Lemak adalah suatu ester trigliserida dari gliserol dengan 3 asam lemak terikat pada rantai utamanya. Asam lemak yang berikatan dengan trigliserida merupakan rantai karbon dengan gugus karboksil COOH pada salah satu ujungnya yang dapat berikatan dengan molekul lain. Berdasarkan panjang rantai karbon, asam lemak rantai pendek memiliki kurang dari 6 atom karbon, asam lemak rantai sedang memiliki 6 hingga 12 atom karbon, asam lemak rantai panjang memiliki Lalu selanjutnya terdapat klasifikasi berdasarkan tingkat kejenuhan. Terdapat 3, yaitu asam lemak jenuh atau saturated fatty acid atau SPA, tidak punya ikatan rangkap,
Yang kedua adalah asam lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid atau MUFA, punya satu ikatan rangkap. Yang ketiga adalah asam lemak tak jenuh jamak atau polyunsaturated fatty acid atau PUFA, mempunyai 2 atau lebih ikatan rangkap. Klasifikasi berdasarkan isomer geometrik terdiri dari 2, yaitu asam lemak tak jenuh atau cis dalam bentuk alami, yaitu jika atom-atom hidrogen pada ikatan rangkap terletak di sisi yang sama dari rantai hidrokarbon, contohnya seperti asam oleat. Yang kedua adalah asam lemak tak jenuh atau trans, yaitu bentuk tidak alami, merupakan atom-atom hidrogen pada ikatan rangkap yang terletak di sisi berlawanan dari rantai hidrokarbon, contohnya seperti asam elydat. Selanjutnya, asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh atau saturated fatty acid atau SVA atau SFA adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon, memiliki sifat yang stabil, tidak mudah teroksidasi, dan tidak berubah menjadi asam lemak trans atau senyawa berbahaya lainnya. Terkandung di dalam makanan hewani maupun nabati. Efek dominan dari asam lemak jenuh adalah peningkatan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL. Beberapa hal mengenai asam lemak jenuh, diantaranya asam lemak jenuh mampu meningkatkan kolesterol HDL yang disebut juga sebagai kolesterol baik. Asam lemak jenuh juga mampu menurunkan kadar lipoprotein aterogenik darah. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak normal yang dibuat oleh tubuh serta tidak mengganggu fungsi enzim seperti enzim delta 6 desaturase. Beberapa asam lemak jenuh digunakan oleh tubuh untuk melawan virus, bakteri, dan protozoa, serta mendukung sistem kekebalan. Selanjutnya ada pengaruh lemak jenuh pada kesehatan. Mengonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh dapat memberikan efek negatif terhadap kesehatan, termasuk meningkatkan kadar kolesterol LDL atau low density lipoprotein, yang juga dikenal dengan kolesterol jahat dalam darah. Kadar kolesterol LDL yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Namun demikian, hal tersebut tidak menyebabkan kanker. Peningkatan kadar kolesterol HDL oleh asam lemak jenuh akan menurunkan risiko penyakit jantung karena peran HDL membalikan transport kolesterol dari membran ke hati. Selanjutnya ada macam-macam asam lemak tak jenuh. Yang pertama adalah asam lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid. Asam lemak tak jenuh tunggal sebagian besar terdapat dalam minyak tumbuh-tumbuhan seperti zaitun, minyak kacang tanah, dan kacang tanah. Asam lemak ini menurunkan kadar kolesterol LDL tanpa mempengaruhi kadar kolesterol HDL darah. Yang kedua, asam lemak tak jenuh jamak atau polyunsaturated fatty acid. Banyak dijumpai dalam minyak jagung, minyak kacang kedelai, sunflower, dan bunga matahari, serta minyak ikan. Asam lemak ini menurunkan kadar kolesterol total karena dalam jumlah yang banyak. Cenderung menurunkan tidak hanya kadar kolesterol LDL, tapi juga HDL darah. Yang ketiga atau yang terakhir ada asam lemak tak jenuh trans. Asam lemak tak jenuh trans merupakan salah satu sebutan untuk isomer geometris asam lemak tidak jenuh yang terbentuk ketika asam lemak tidak jenuh dengan konfigurasi cis atau struktur bengkok terisomerisasi atau perubahan bentuk struktur kimia atau isomer menjadi konfigurasi trans atau struktur lebih linier. Asam lemak trans tidak hanya meningkatkan kadar kolesterol LDL, namun secara bersamaan asam lemak trans juga menurunkan kadar kolesterol VLDL serta rendahnya kolesterol HDL berhubungan dengan aterosklerosis koroner pada orang dewasa. Selanjutnya yaitu proses asam lemak trans.
Asam lemak trans dihasilkan dari proses hidrogenasi parsial dari minyak tumbuhan dan minyak ikan. Jumlah yang sedikit juga ditemukan pada lemak hewan ruminansia sebagai hasil biohidrogenasi asam lemak tidak jenuh ganda dari enzim mikroba pada lambung ruminansia atau origenes. Kemudian proses hidrogenasi di industri minyak dan lemak pada umumnya terdiri atas dua macam, yakni proses hidrogenasi parsial dan hidrogenasi keseluruhan. Hidrogenasi parsial ini artinya tidak seluruh ikatan rangkap diadisi, dan sedangkan hidrogenasi keseluruhan berarti seluruh ikatan rangkap dihidrogenasi seluruhnya sampai jenuh. Next. Selanjutnya ada pengaruh asam lemak trans pada kesehatan. Berdasarkan penelitian epidemiologis telah menunjukkan bahwa TFA, trans fatty acid, merupakan faktor resiko yang penting pada PJK, penyakit jantung koroner. Konsumsi TVA menimbulkan pengaruh negatif. TVA meningkatkan kadar kolesterol LDL, low density lipoprotein, dan menurunkan kadar kolesterol HDL, high density lipoprotein. Akibatnya meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Efek negatif dari TVA dapat menjadi lebih 2 kali lipat atau lebih daripada pengaruh asam lemak jenuh. Telah dinyatakan bahwa konsumsi TVA mengganggu kemampuan tubuh untuk memetabolisme asam lemak esensial, termasuk asam lemak omega 3 yang menyebabkan perubahan konsumsi asam lemak fosfolipid di aorta sehingga meningkatkan risiko CVD. Berdasarkan penelitian yang melibatkan pasien dengan CVD, telah dibuktikan bahwa perubahan komposisi fosfolipid dan asam lemak lipid membran sangat menentukan perkembangan CVD. Oke, selanjutnya, manakah yang lebih baik di antara keduanya? Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam darah jika dikonsumsi berlebihan. Sebaliknya, lemak tak jenuh dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik dalam darah. Lemak tak jenuh juga membantu menjaga arteri tetap bersih dan mengurangi resiko penyakit jantung. Dapat disimpulkan bahwa lemak tak jenuh lebih baik untuk kesehatan karena dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, yang mana kolesterol jahat, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL, serta membantu menjaga arteri tetap bersih dan mengurangi resiko penyakit jantung. Namun perlu diingatkan bahwa tidak semua lemak sama, dan lemak trans dianggap sebagai jenis lemak yang paling berbahaya bagi manusia. Kemudian, kebiasaan yang dapat dirubah dalam memilih lemak jenuh dan tidak jenuh ada yang pertama, mengurangi konsumsi makanan yang digoreng. Yang kedua, mengonsumsi daging rendah lemak. Yang ketiga, menyeimbangkan komposisi lemak yang dikonsumsi. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Dan yang terakhir, mengurangi asupan lemak jenuh. Oke, baik, itu tadi pemaparan topik materi dari kami. Segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Ber. Yuk.